Salut, kita lanjutkan materi kita mengenai impersonal. Kalau pada dua video sebelumnya kita telah mempelajari beberapa contoh impersonal yang sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan melanjutkan dengan contoh impersonal lain. Yang terakhir nanti ada ile dan se. Kita mulai dulu dengan beberapa contoh impersonal lain. Oke, il arrive, to happen dalam bahasa Inggris, atau terjadi atau telah terjadi. Arrive di sini dari arrive, itu kalau arti personalnya itu tiba. Jadi kalau il arrive ini bisa memiliki dua arti tergantung konteks. Arti yang pertama, il arrive, dia tiba. Jadi ini bisa juga sebagai dia laki-laki. Konteks keduanya, il arrive, telah terjadi, begitu. Contohnya, il est arrivé un accident. Telah terjadi sebuah kecelakaan. Il m'arrive de faire des erreurs. Kadang-kadang terjadi pada saya beberapa error, atau lebih tepat diartikan, kadang-kadang saya membuat kesalahan. Selanjutnya, il convient, to be agreed atau disarankan atau disetujui. Ini berasal dari convenir a, itu arti personalnya, cocok atau pas. Kalau il convient, bukannya ini nggak ada artinya. Contohnya, il convient d'être prudent, perhatian untuk berhati-hati. Il est convenu que nous déciderons demain, setujui bahwa kita akan memutuskan besok. Okay. Selanjutnya, il importe, dari importe, il emporte maksud saya. Emporte itu mengimpor. Ini arti personal. Kalau impersonal sih artinya penting, tapi dia harus ada il-nya di depan. Il emporte. Il emporte qu'elle vienne. Penting untuk dia datang. Il emporte de le faire. Penting untuk melakukan itu. Il emporte de ne rien laisser au hasard. Penting untuk tidak meninggalkan apapun maksudnya. Ada juga ekspresi peu importe, apa saja, tidak masalah. Peu importe. Selanjutnya apa yang terakhir? Il se trouve, there is, there ada. Ini mirip dengan il ya, ada. Ini juga il se trouve, ada. Ini terserah menggunakan yang mana. Il se trouve toujours quelqu'un pour te renseigner. Selalu ada orang untuk memberitahu kamu. Il se trouve peu de gens pour accepter. Atau ada sedikit orang pour accepter. Kalau kita pakai il y a toujours quelqu'un pour te renseigner. Il y a peu de gens pour accepter. Ada sedikit orang untuk menerimanya atau mengiyakan. Oke? Itu beberapa contoh lain dalam impersonal. Selanjutnya, il dan se plus être. Kita lihat. Il dan se atau subjek dari impersonal yang tidak ada artinya itu, yang tidak ada maknanya, biasanya diikuti oleh être menjadi ile dan se. Se lebih sering digunakan dalam bahasa tulis, ile lebih sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ile dan se bisa diikuti ke, artinya bahwa, atau diikuti de dan a, yang artinya untuk. Kalau diikuti ke, itu kalimatnya bisa indikatif, menyatakan fakta, atau bisa subjuntif. Itu anggapan pribadi atau pendapat pribadi. Kalau diikuti de dan a, proposisi de dan a, itu bisa de plus transitif atau intransitif infinitif. Kalau diikuti a, itu ditambah intransitif infinitif. Maksudnya diikuti a itu kalau jika subjek il di sini benar-benar subjek. Transitif itu artinya ada objeknya dengan objek. Kalau intransitif and infinitif itu kata kerja yang tanpa objek langsung. Sudah jelas? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama dulu, il est plus que plus indikatif. Il est probable que David l'ait fait. Atau c'est probable que David le fait. Kemungkinan besar bahwa David melakukannya. Kalau bentuk subjuntifnya, il est possible que David le fasse. Atau c'est possible que David le fasse. Mungkin saja bahwa David melakukannya. Berbedanya apa di sini? Kalau dia pakai probable, kemungkinannya itu besar sekali.
sehingga sudah dianggap sebagai fakta. Sementara kalau dia pakai possible, ini masih anggapan saya saja yang mengatakannya. Sehingga kalau anggapan itu kita menggunakan subjunktif, berubah kata kerjanya menjadi kata kerja konjugasi subjunktif. Paham? Sekali lagi, kalau pakai probable itu kemungkinan besar sekali sehingga dianggap sudah pasti atau akan jadi kenyataan, indikatif. Kalau dia pakai possible, ini kemungkinannya 50-50, masih ada keraguan, dan ini itu hanya anggapan dari si pembicara. Kalau anggapan atau pendapat pribadi, itu kita menggunakan subjunktif. Sehingga kata kerjanya ini, V, dia menjadi konjugasi subjunktif, fast. Selanjutnya kalau pakai de atau a. Yang pertama dulu, yang pakai de. Il est difficile de parler. C'est difficile de parler. Sulit sekali untuk berbicara. Il est important de dire la vérité. C'est important de dire la vérité. Penting untuk mengatakan kebenaran. Dan kalau yang pakai a, ini subjeknya jelas. Il est bon à savoir. C'est bon à savoir. Sangat baik untuk diketahui. Il est difficile à faire. Atau c'est difficile à faire. Susah sekali untuk melakukannya. Dan perbedaannya transitif dan intransitif tadi, kalau transitif itu dengan ada objeknya, il est important de dire la vérité. Nah ini la vérité itu transitif, ada objek. Kalau ini nggak ada objeknya, ya, intransitif. Il est difficile de parler. De parler de quoi? Bicara tentang apa? Itu nggak ada. Dan kalau pakai a itu pasti dia diikuti intransitif. Il est bon à savoir. Jadi baik sekali untuk mengetahui, tapi mengetahui apa tidak disebutkan. C'est bon à savoir, sama saja. Contoh yang kedua, il est difficile à faire. Sangat susah untuk melakukannya. Tapi melakukan apa itu tidak disebut. Jadi ini intransitif, tanpa objek. Oke, itu saja. Demikian video mengenai impersonal. Jadi sekali lagi, impersonal itu subjeknya tidak ada, tidak mewakili seseorang, dan tidak berarti atau tidak bermakna. Ini memang harus dihafalkan. Kalau kita ingin mengatakan ada, itu Ilya harus il faut, il pleut, il fait beau, il fait chaud, il fait froid, dan seterusnya. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengenal lebih jauh kota Vannes. Kota Vannes ini bukan kota tempat saya tinggal dulu, cuma ada teman yang belajar dan tinggal di sini. Kotanya ini kecil sebenarnya, namun bersih, dan penghuninya pun hanya ribuan, nggak sampai ratusan ribu. Ini kondisi di malam hari. Saat itu dingin sekali karena memang musim dingin, sehingga saya harus menutup sampai wajah saya pun ingin saya tutup. Ini tempat tinggalnya, di asrama mahasiswa. Di Prancis kita mengatakan asrama mahasiswa dengan cité atau cité universitaire. Cité ini dikelola oleh Crous. Crous ini lembaga atau departemen pemerintah yang mengurusi mahasiswa, itu dari tempat tinggal dan dokumen-dokumen yang lainnya. Di pintu masuk kita bisa masuk dengan kode atau dengan kartu pas. Tempat parkir sepedanya seperti ini, dan di bagian sini sebenarnya tempat parkir mobil. Tempat tinggal di Prancis itu ada 3 macam untuk mahasiswa. Yang paling murah di cité universitaire. Kemudian yang lebih mahal, biasanya 2 kali dari harga cité ini, ada studio. Dan yang paling mahal apartemen. Apartemen harganya itu tergantung luasnya dan berapa jumlah kamarnya. Selanjutnya dapur cité universitaire seperti ini. Ini mirip dengan dapur di cité universitaire manapun di Prancis. Fasilitasnya yang sama, ada kompor listrik. Ini dia kompor listriknya. Ada ini micro-ondes atau microwave untuk menghangatkan atau mendinginkan makanan. Ini oven atau le four dalam bahasa Prancis. Ini untuk menghisap asap atau uap dari masakan. Ini tempat sampahnya. Jadi tempat sampahnya ini ada 2. Ini untuk keterangannya di sini. Yang ini khusus untuk sampah selain sampah plastik. Keterangannya di sini lihat. Ici uniquement les ordures ménagères. Jadi yang bukan sampah plastik, bukan sampah plastik, bukan kertas, bukan gelas.
ordure ménagère itu sampah-sampah makanan. Sementara yang satunya yang sebelah kanan itu sampah plastik, keterangannya les emballages. Itu ada di sini, entah plastik, ada kaleng-kaleng, ini misalnya dari ikan kaleng atau botol-botol lainnya. Oh ya, di sini ada keterangan yang ingin saya perhatikan ke kalian, ditulis oleh femme de ménage. Femme de ménage itu yang bersih-bersih, tukang bersih-bersih lah. Pengumuman seperti ini. Mesdemoiselles, messieurs, depuis quelque temps, j'ai remarqué que la cuisine était particulièrement sale le week-end. Je vous demande d'entretenir cette cuisine, les plaques électriques, de vider les poubelles et de ramasser les verres brisés. Cet endroit est un lieu commun et doit rester agréable pour toutes et tous. Si je vois que vous persistez à ne pas faire d'efforts le week-end, je me verrai dans l'obligation de fermer cette cuisine. Je vous demande de faire preuve de civisme. Madame les garçons, yang artinya nyonya-nyonya dan bapak-bapak atau ladies and gentlemen kalau dalam bahasa Inggris. Sejak beberapa waktu saya mengamati bahwa dapur ini kotor, khususnya di weekend, Sabtu Minggu. Saya meminta kepada kalian untuk merawat dapur ini. Le plaque électrique, ini kompor listrik tadi, le plaque électrique. De vider les poubelles, mengosongkan tempat sampah. Et de ramasser les verres brisés, maksudnya mengumpulkan atau ini mengumpulkan gelas-gelas yang pecah. Biasanya kan ada gelas atau botol yang pecah, itu nggak boleh dibiarkan, tapi kita kumpulkan. Cet endroit, tempat ini merupakan tempat bersama dan harus tetap menyenangkan untuk semuanya. Toutes et tous, tout ini untuk perempuan-perempuan, tous laki-laki, atau semuanya. Jika saya melihat bahwa kalian masih tidak melakukan usaha di weekend tidak melakukan ini, merawatnya, karena yang kotor itu saat weekend saja. Kenapa saat weekend saja? Karena orang Prancis itu mereka bersih-bersih ya, maksudnya kalau mereka di dapur itu bersih, dan Sabtu Minggu itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi yang tersisa hanya orang-orang mahasiswa asing, les étrangers, les étudiants étrangers. Dan biasanya mahasiswa asing itu kalau masak pasti kotor, ditinggalin begitu aja, nggak dibersihin. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, je me verrai dans l'obligation. Jadi saya melihat atau saya berkewajiban menutup dapur ini. Saya meminta kalian semua untuk faire preuve de civisme ini, menunjukkan sosial. To show civisme itu kehidupan bersosial yang baik lah. Madame les garçons, ini nama madamnya, femme de ménage. Oke. Oh, ini posisi lain dari banyak kapal. Merci de votre attention. À bientôt.